Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan di kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Karena yang request video saya yang ini itu baru satu ya, dan karena dia requestnya itu Fathul Mu'in, ya saya kabulkan ya. Cuman ya ini saya kasih warning saja, ketika nanti saya menyampaikan penjelasan, kitab Fathul Mu'in kok banyak kesalahan, itu tolong dimaklumi ya, karena saya ngaji kitab Fathul Mu'in di pondok itu ya pernah dulu, cuman ketika ngaji Fathul Mu'in, itu kiai saya itu orangnya sepuh dan ngajinya itu ba'da subuh. Jadi penyampaiannya itu pelan, didukung sama suasana sepi. Dan itu mendukung santri-santri termasuk saya untuk tidur atau ngantuk ketika ngaji. Itu spoiler alert-nya itu, peringatan besarnya. Tapi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerjemah, Fathul Mu'in supaya kesalahannya itu seminimal mungkin ya. Dan saya juga selain berhati-hati untuk ngasih makna, saya juga sebelum bikin konten ini juga, lihat-lihat terjemah dan yang lain sebagainya, seperti itu. Dan juga lihat kamus. Jadi itu untuk preambul atau mukadimahnya, mari kita mulai untuk mengkaji kitab Fathul Mu'in untuk bekal atau persiapan menyambut atau menyongsong bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ada sebuah produk. Saya jarang-jarang iklanin produk ini. Jadi biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan identik sama sirup, kemudian kurma gitu ya. Nah, di sini saya ada kurma. Ini adalah kurma ajwa atau biasa dikenal sebagai kurmanya Nabi. Bedanya sama kurma pada umumnya, kurma ajwa itu teksturnya itu lebih lembek, warnanya agak hitam, dan baunya itu agak menyengat. Kalau kurma lain kan baunya tidak terlalu tercium ya, kalau dari jarak misalkan dari jarak segini. Kalau kurma ajwa itu bisa tercium, ya, itu bedanya. Dan ini kalau misalkan dimakan itu kayak lumer ya, lumer bahasanya itu di mulut itu kayak cepat meleleh gitu. Jadi silakan yang ingin nyetok kurma ya sebelum bulan Ramadan, karena biasanya kalau harga-harga kurma atau yang lain sebagainya di bulan Ramadan kan naik dikit ya. Silakan cek di pojokan sini. Begitu juga yang ingin butik kitab Fathul Mu'in, ini cetakan Darul Kutub Islamiyah, silakan cek juga di pojokan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai konten kali ini dengan mengawali satu kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syekh al-alim al-alamah asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Babus saumi, ini merupakan bab yang menjelaskan puasa. Ah, nah gini. Jadi untuk kitab Fathul Mu'in itu pakai redaksi saum ya, beda sama kitab Fathul Qorib yang pakai redaksi siam. Huwa lugatan satu. Definisi puasa secara kalau bahasa maksudnya itu kalau di buku-buku ya, secara etimologi ya. Kalau nggak salah ya, secara bahasa atau secara etimologi adalah menahan. Wa syar'an imsakun an muftirin bi syurutihi al-atiyati. Sedangkan untuk definisi puasa menurut terminologi adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya atau dengan syarat-syaratnya puasa yang akan dijelaskan. Wa furido fi sya'bana fis sanati atsaniyati minal hijrati. Puasa itu diwajibkan, otomatis puasa Ramadan ya, itu pada saat itu turunnya itu di bulan Sya'ban, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, gitu. Jadi pada tahun itu, di bulan Sya'ban turun perintah puasa. Ya, pemahaman saya seperti itu, gitu ya. Wa huwa min khosoisina wa minal ma'lumi minad dini bidururati. Puasa itu termasuk keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan puasa itu termasuk hal yang sudah patut untuk diketahui dari ilmu agama secara pasti. Maksudnya, kalau orang Islam itu pasti puasa, pasti.
Kalau orang puasa ya, kalau orang puasa. Kalau orang Islam kok tidak puasa, itu nggak masuk akal gitu, nggak pantas disebut sebagai orang Islam, gitu. Wa minal maklum minaddin bidurrah, maksudnya seperti itu. Kemudian, nah ini adalah paragraf yang akan kita bahas. Satu video sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an bikamali sya'bana salasina yauman. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib secara ijma, kesepakatan semua ulama. Disebabkan yang pertama karena bulan Sya'ban sudah 30 hari. Au ru'yati adlin wahidin walau maskuron hilalahu ba'dal durubi. Atau yang kedua, puasa Ramadan itu wajib ketika orang yang adil satu itu sudah melihat hilal, meskipun orang yang adil satu tadi itu mastur, tertutup. Ya, maksud mengenai mastur ini bisa kalian tanyakan ke guru kalian atau kiai kalian. Jadi orang adil tadi itu sudah melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Idza syahida biha indal qadi walau ma'a idbaqi ghaimin. Ketika orang yang adil satu tadi telah bersaksi mengenai ru'yatul hilal di hadapan hakim, meskipun kondisinya pada saat itu sedang mendung. Bilafdi asyhadu anni ra'aitu al-hilala au annahu halla. Mungkin bacanya seperti itu ya. Nah, orang satu tadi yang adil itu bersaksi di hadapan hakim dengan ucapan, "Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal," atau "Saya bersaksi bahwasannya hilal telah nampak." Wala yakfi qauluhu asyhadu anna ghadan min ramadhana. Nah, kalau orang yang adil tadi itu ngomong, "Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya besok itu adalah bulan Ramadan," itu nggak cukup, gitu ya. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlaini. Nah, kesaksian ini itu tidak bisa diterima kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Mungkin maksudnya kesaksian dua orang yang adil itu ketika redaksinya pakai sesungguhnya besok itu adalah bulan Ramadan. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Wa bi subuti ru'yati hilali ramadhana indal qadi li syahadati adli baina yadayhi kama marra wa maha qawlihi sabata hindi yajibu as-saumu ala jami'i ahlil baladi al-mar'iyyi fihi. Kemudian yang ketiga, di mana puasa bulan Ramadan itu wajib tatkala hilal bulan Ramadan itu sudah terlihat dan ditetapkan oleh hakim dengan kesaksian orang adil di hadapannya si hakim sebagaimana penjelasan sebelumnya, serta ucapannya hakim yang menyatakan sabata indi. Ini kesaksian orang adil sudah saya terima. Ya, itu. Maka kalau hakim sudah menetapkan seperti itu, maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib dikerjakan seluruh penduduk negeri yang mana hilal terlihat di negeri tersebut. Nah, itu mengenai penjelasan di video pertama ini ya, gak usah banyak-banyak. Ini durasinya saya bikin 7 lebih 5 4 detik ya. Nanti tambahnya sedikit dan cukup sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk penjelasan selanjutnya mengenai masih seputar Ru'yatul Hilal, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.